Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kenal, saya adalah Ibunda dari Rian Agus Widodo. Di channel ini, Bunda akan membawakan kisah nyata singkat kiriman dari subscriber. Dan di kiriman cerita kali ini, mengisahkan Asep menikahi Indah 5 tahun yang lalu. Pernikahan mereka sederhana tapi penuh cinta. Indah adalah perempuan yang sabar, lembut, dan setia. Asep mencintainya sepenuh hati. Meski hidup mereka tidak mewah, tapi setiap pagi selalu ada senyuman dan secangkir teh manis buatan Indah. Hanya satu yang belum mereka miliki, anak. Awalnya mereka santai saja. Katanya anak itu rezeki, datangnya bisa cepat, bisa juga lama. Tapi tahun demi tahun berlalu dan setiap hari seperti dihitung dengan kekecewaan. Indah mulai sering melamun. Asep pun mulai canggung saat kumpul keluarga. Setiap lebaran, setiap hajatan, pertanyaan yang sama selalu datang. Kapan punya momongan? Lama-lama pertanyaan itu seperti paku yang dipukul terus ke hati mereka. Asep sudah berusaha ke rumah sakit, periksa ini itu, minum jamu dari dukun kampung sampai dokter spesialis. Indah juga ikut semua saran, minum herbal, terapi, bahkan pantang makanan yang katanya bikin susah hamil. Tapi tetap saja, tiap bulan hanya darah yang datang, bukan kabar bahagia. Mertua Asep, terutama Ibu Indah, makin hari makin ketus. Awalnya hanya sindiran halus, sekarang sudah seperti ancaman. Bahkan terakhir kali mereka bertemu, ibu mertuanya berkata, kalau tahun depan Indah belum juga hamil, Asep harus menceraikannya. Katanya, kasihan Indah, masih muda, jangan dibuang sia-sia. Asep pulang dari rumah mertuanya dengan dada sesak. Mereka makan malam dalam hening. Piring kosong lebih cepat dari biasanya, tapi tidak ada rasa di dalamnya. Hanya suara sendok yang bergesekan dengan piring, mengisi ruangan yang penuh beban. Malam itu, Asep tidak bisa tidur. Ia menatap langit-langit kamar, mendengar napas istrinya yang pelan. Dulu suara itu menenangkan, sekarang terasa berat. Ia tahu, Indah juga menahan banyak hal. Perempuan itu mungkin lebih hancur daripada dirinya, tapi selalu pura-pura kuat. Besoknya, Asep ke ladang lebih pagi dari biasanya. Ia butuh sendiri, butuh bicara sama Tuhan di tengah kabut pagi. Ia bicara dalam hati, minta satu saja, satu keajaiban, sebelum semuanya hancur. Ia tidak tahu apakah doanya didengar atau tidak, tapi ia tetap berharap. Hari-hari berikutnya tetap berjalan, seperti biasa. Tapi senyum Indah makin jarang, dan pelukan di pagi hari makin hambar. Waktu seolah memisahkan mereka pelan-pelan, bukan karena tak cinta, tapi karena kecewa yang dipendam terlalu dalam. Di dinding rumah mereka, masih tergantung figura besar foto pernikahan. Indah tersenyum manis di sana. Asep berdiri tegak dengan mata berbinar. Tapi sekarang foto itu seperti kenangan yang menyakitkan.
seperti pengingat tentang janji yang belum bisa mereka tepati. Asep hanya bisa menunggu waktu. Apakah setahun ke depan akan jadi awal baru atau akhir segalanya, dia tidak tahu. Tapi satu yang pasti, mencintai Indah adalah hal terbaik yang pernah ia lakukan. Dan jika harus melepaskan demi membuat Indah bahagia, ia siap, meski itu akan menghabisi dirinya perlahan-lahan. Hari itu, langit mendung sejak pagi. Asep dan Indah duduk di ruang tunggu rumah sakit, menanti hasil pemeriksaan terakhir dari dokter spesialis kesuburan. Rasanya seperti duduk di ujung dunia. Waktu terasa berjalan lambat dan detak jantung mereka tak beraturan. Sudah bertahun-tahun mereka mencoba. Ini adalah langkah terakhir yang mereka bisa lakukan. Ketika akhirnya dipanggil masuk, Asep menggenggam tangan Indah erat. Dokter bicara panjang lebar, menunjukkan hasil lab, menjelaskan dengan suara pelan tapi tegas. Intinya cuma satu, mereka dinyatakan tidak bisa memiliki anak secara alami. Mandul, bukan salah satu dari mereka, tapi keduanya. Indah membeku, matanya kosong, seperti sedang tidak berada di ruangan itu. Asep masih mencoba mendengarkan, masih berusaha mencerna. Dokter bilang ada kemungkinan lewat bayi tabung, tapi biayanya mahal dan tidak ada jaminan keberhasilan. Mereka hanya mengangguk-angguk lalu keluar ruangan dalam diam. Sepanjang perjalanan pulang, hujan turun deras. Air menetes di kaca mobil seperti ikut menangis bersama mereka. Tak satu kata pun keluar dari mulut keduanya. Di rumah, Indah langsung masuk kamar dan mengurung diri. Asep duduk di teras, memandangi langit yang masih menangis. Ia menghisap napas panjang, mencoba menerima kenyataan yang pahit itu. Beberapa hari kemudian, Ibu Indah datang ke rumah, membawa pisang goreng dan obrolan yang sebenarnya tidak diinginkan. Lagi-lagi membahas soal anak. Lagi-lagi sindiran menyusup di antara kata-katanya. Indah hanya senyum seadanya. Asep ikut duduk, mencoba menanggapi dengan ramah. Tapi di dalam hati mereka sudah koyak. Dan mereka tidak sanggup mengatakan yang sebenarnya. Mereka memilih menyembunyikan hasil dari dokter. Mereka takut dianggap gagal, takut dibenci, takut membuat luka lebih besar. Kalau mertuanya tahu soal ini, bukan hanya perceraian yang akan diminta. Bisa jadi harga dirinya sebagai laki-laki akan dihancurkan. Begitu pula Indah. Ia tahu betul bagaimana ibunya bisa berubah jadi sosok paling keras saat kecewa. Sejak hari itu, mereka berbohong. Mulai bilang bahwa sedang dalam pengobatan. Mulai pura-pura senang saat ada yang menyarankan ramuan atau dukun baru. Indah mulai sering membawa botol jamu kosong ke rumah ibunya, sekadar menunjukkan bahwa mereka masih berusaha. Asep mulai ikut pengajian-pengajian, seolah menunjukkan bahwa mereka sedang mencari jalan spiritual. Namun malam hari adalah saat paling sunyi. Saat semuanya kembali ke kenyataan. Saat kasur yang luas itu terasa dingin dan pelukan pun tak lagi mampu menghangatkan hati yang retak. Mereka bicara lewat mata. Mereka menangis diam-diam. Kadang Asep melihat Indah termenung lama di depan cermin, memegang perutnya yang masih rata, lalu buru-buru menyeka air matanya saat sadar Asep melihat. Hari demi hari, beban itu makin berat. Rahasia itu seperti duri yang mereka sembunyikan di balik senyum,
Semakin dalam disembunyikan, semakin perih rasanya. Tapi mereka tetap diam, karena kadang kebohongan kecil terasa lebih ringan daripada kebenaran yang bisa menghancurkan segalanya. 2 tahun setelah kabar pahit dari dokter, hidup Asep dan Indah berubah drastis. Semua dimulai dari usaha ternak ayam petelur yang Asep jalankan diam-diam dengan modal pinjaman dari temannya di kota. Awalnya kecil-kecilan, tapi Asep ulet dan pantang menyerah. Tapi hanya mereka berdua yang tahu rumah besar itu masih terasa sepi. Di tengah segala kemewahan, hati mereka tetap kosong. Tak ada suara tangis bayi, tak ada langkah kaki kecil yang berlari di lantai marmer. Asep pun kadang pura-pura sibuk saat mertuanya datang, hanya agar tak perlu duduk berlama-lama dan mendengar cerita tentang cucu orang lain. Mereka hidup di antara pujian dan kesepian, di antara keberhasilan dan kehilangan. Malam hari, ketika seluruh rumah sudah tenang, pembantu sudah tidur, dan lampu kamar mulai redup, Asep dan Indah masih bergelut dengan perasaan yang sama. Rumah boleh besar, tapi hati mereka tetap menyimpan lubang kecil yang tak bisa ditambal dengan harta. Hidup Asep dan Indah kini serba berkecukupan. Rumah besar sudah dimiliki, mobil pribadi terparkir rapi di garasi, usaha berjalan lancar, bahkan pembantu dan sopir pribadi siap melayani kapan saja. Dari luar tak ada celah untuk menyangka bahwa pasangan ini sedang menanggung duka paling sunyi, tak bisa memiliki anak. Rahasia itu tetap mereka simpan rapat. Setiap senyum di depan orang tua hanyalah topeng. Setiap kali mertua datang membawa cerita tentang anak orang lain yang sedang hamil atau baru saja melahirkan, Asep dan Indah hanya menanggapinya dengan senyum tipis dan kepala yang mengangguk pelan. Padahal di dalam hati mereka sedang menjerit. Sampai akhirnya pada suatu sore, Indah pulang dari rumah ibunya dengan wajah murung. Langkahnya berat, matanya sembab, dan raut wajahnya menyimpan luka yang tak bisa dijelaskan. Asep yang menyambut di teras langsung tahu bahwa sesuatu telah terjadi. Indah langsung masuk kamar dan mengurung diri. Tak satu pun suara terdengar dari balik pintu, hanya sesekali helaan napas berat yang menyiratkan beban batin. Asep baru tahu semuanya saat menemukan secari kertas kecil di atas meja rias. Tulisan tangan Indah rapi, tapi gemetar. Isinya sederhana, tapi menghancurkan hati. Ibunya mengancam, jika tahun ini mereka belum juga memiliki keturunan, maka ia akan memaksa Indah menceraikan Asep. Katanya, lebih baik anaknya hidup sendiri atau menikah lagi dengan lelaki lain yang bisa memberinya keturunan daripada terus mempertahankan rumah tangga yang tidak memberi cucu. Ancaman itu seperti petir yang menyambar di tengah siang bolong. Asep terdiam lama, memandangi tulisan itu sambil menggenggam erat selembar kertas yang sudah lecek. Ia tahu ini bukan sekadar emosi sesaat dari mertuanya. Ini peringatan, ini tekanan, dan ini ancaman yang bisa menghancurkan segalanya. Padahal, selama ini mereka sudah menjalani hidup sebaik mungkin. Mereka tidak menyusahkan siapapun. Usaha mereka tidak hanya menghidupi keluarga sendiri, tapi juga membuka lapangan kerja untuk orang lain. Tapi tetap saja, semua seolah tak ada artinya jika belum juga memiliki keturunan. Asep merasa dadanya sesak. Ia merasa gagal, bukan sebagai suami,
bukan juga sebagai laki-laki, tapi sebagai seseorang yang tak mampu melindungi istrinya dari luka yang datang dari orang terdekatnya sendiri. Ia tahu Indah pasti merasa lebih tersiksa. Di satu sisi, ia tidak ingin mengecewakan ibunya. Di sisi lain, ia tidak ingin meninggalkan Asep, satu-satunya orang yang menerimanya tanpa syarat. Malam itu, mereka tidak bicara apapun. Indah tidur membelakangi Asep, dan Asep hanya memandangi langit-langit kamar yang terasa semakin gelap. Rumah besar itu kembali menjadi penjara sunyi. Di luar, dunia memuji mereka. Tapi di dalam, waktu seperti terus menghitung mundur menuju hari kehancuran. Setelah ancaman itu datang dari Ibu Indah, hari-hari Asep dan Indah berubah. Senyum mereka makin tipis, tawa makin jarang terdengar, dan malam-malam makin sering diisi dengan diam panjang yang menggantung. Tapi mereka tidak tinggal diam. Meski hati mereka lelah, mereka tahu mereka harus berjuang. Indah mulai kembali rajin mencari informasi. Ia membaca artikel-artikel tentang program bayi tabung, ramuan tradisional, sampai terapi spiritual. Ia mulai lagi merebus daun-daunan yang rasanya pahit bukan main, meminum madu campur sari kurma, dan menjalani pijat-pijat yang katanya bisa membuka saluran rahim. Ia lakoni semua. Di hatinya kadang sudah ingin menyerah. Asep pun tak tinggal diam. Ia ikut mendatangi dokter yang berbeda. Ia ikut tes lagi. Bahkan mencoba konsumsi suplemen khusus pria meski rasanya tak nyaman di tubuh. Setiap kali ada yang menyarankan tempat pengobatan alternatif, Asep selalu datang, entah harus menyetir jauh berjam-jam atau menunggu antrean sampai tengah malam. Ia tidak peduli, asalkan bisa membuat istrinya bahagia, asalkan bisa mengangkat beban dari pundaknya. Mereka juga mulai menyisihkan sebagian tabungan untuk kemungkinan program bayi tabung. Biayanya besar, bahkan sangat besar, tapi tak ada harga yang terlalu mahal untuk harapan yang selama ini terkubur. Mereka tidak bicara pada siapapun, tidak memberitahu keluarga, tidak membuka cerita ke teman dekat. Semuanya mereka tanggung berdua, dalam diam. Setiap malam sebelum tidur, Indah mulai rajin menulis doa-doa kecil di buku hariannya. Ia menulis dengan tulisan pelan, seolah sedang berbicara dengan Tuhan. Ia tulis harapannya satu persatu, lalu menutup buku itu dengan air mata. Di sisi lain, Asep juga mulai menghabiskan waktu lebih lama di musala rumah, berlutut lama, menundukkan kepala, berharap keajaiban datang meski hanya setitik. Namun perjuangan itu tidak selalu berjalan mulus. Kadang harapan yang mereka tanam justru tumbuh jadi luka baru. Beberapa pengobatan hanya memberi harapan palsu. Beberapa dokter berkata hal yang sama seperti dulu. Beberapa tempat justru membuat mereka semakin sedih, apalagi saat melihat pasangan-pasangan lain yang pulang membawa kabar baik. Sementara mereka pulang dengan dada kosong dan senyum palsu yang makin melelahkan. Tapi mereka tidak berhenti. Karena bagi Asep dan Indah, selama mereka masih bisa berusaha, itu lebih baik daripada menyerah. Bahkan ketika tubuh mereka mulai lelah, mereka tetap berpegangan tangan dalam diam. Mereka tahu, satu-satunya hal yang tidak boleh hilang adalah harapan. Dan selama harapan itu masih ada, mereka akan terus berjalan, meski jalannya terjal dan sepi. Mereka tidak tahu kapan ujungnya,
tidak tahu apakah akan berhasil, tapi mereka percaya bahwa perjuangan mereka bukan sekadar tentang punya anak. Ini tentang mempertahankan cinta, tentang bertahan di tengah badai, tentang membuktikan bahwa mereka bisa tetap satu, meski semesta seolah berkata mereka tak layak bahagia. Hari-hari terus berjalan. Usia pernikahan Asep dan Indah sudah memasuki tahun ke-7. Usaha mereka makin besar, rumah makin megah, mobil makin banyak. Tapi hati mereka masih berlubang di tempat yang sama kosongnya pelukan anak sendiri. Setelah segala usaha medis dan alternatif belum membuahkan hasil, mereka mulai menaruh seluruh harapan pada Tuhan. Bukan karena menyerah, tapi karena sudah terlalu sering jatuh dan ingin bangkit dengan cara yang paling tulus dengan doa. Setiap pagi, sebelum matahari muncul, Indah sudah duduk di sajadahnya. Mukena putih yang ia kenakan mulai tampak lusuh karena terlalu sering dibasahi air mata. Ia tak lagi meminta dengan suara keras, tapi lirih dalam hati, pelan namun penuh harap. Tangan yang terangkat gemetar, seolah menampung ribuan luka yang belum sembuh. Sujudnya lama, seakan ingin lebih dekat dengan Sang Pencipta, lebih dalam menyampaikan harapannya yang sederhana, ingin jadi ibu. Asep pun tak jauh beda. Ia mulai sering ke masjid, bukan hanya salat 5 waktu, tapi juga duduk lama setelahnya. Ia ikut pengajian, bersedekah secara diam-diam, membantu masjid kecil di kampung dengan renovasi dan perlengkapan ibadah. Ia percaya mungkin rezeki itu bisa datang lewat pintu kebaikan. Mungkin doa anak yatim yang ia bantu bisa mengetuk langit, membawa harapan untuk rumah tangganya. Mereka mulai menjalankan puasa sunnah bersama. Di rumah, suasana lebih tenang. Televisi jarang menyala, diganti dengan lantunan ayat suci yang diputar pelan sepanjang hari. Indah juga rajin membaca kisah-kisah wanita dalam Al-Quran yang pernah diuji dengan kemandulan, tapi akhirnya diberi keturunan. Ia baca, ia resapi, lalu ia simpan di dalam hati sebagai penguat jiwa. Asep juga mengganti sebagian rutinitas paginya dengan zikir. Setiap butir tasbih yang ia pegang seperti membawa nama anak yang belum pernah hadir, tapi sudah mereka rindukan sejak lama. Bahkan saat dalam perjalanan bisnis, ia lebih banyak diam, mengulang doa-doa pendek, berharap Tuhan mendengar setiap helaan napasnya yang penuh permohonan. Setiap malam Jumat, mereka berdua rutin bangun di sepertiga malam, sholat tahajud bersama. Kadang mereka hanya duduk berdua, setelah sholat, memandang langit dari jendela kamar yang terbuka sedikit. Malam-malam seperti itu selalu sepi, tapi juga paling jujur. Di situ mereka bicara pada Tuhan tanpa suara, hanya lewat air mata dan dada yang bergetar menahan harap. Indah mulai menyimpan nama-nama anak dalam jurnal kecilnya, laki-laki dan perempuan. Satu persatu ia tulis, seolah menyusun masa depan yang belum tentu datang. Tapi dengan menulis, ia merasa lebih dekat, seolah anak itu sudah ada di dalam pelukannya, hanya menunggu waktu untuk turun dari langit. Tak ada hari yang mereka lalui tanpa ibadah, tanpa zikir, tanpa doa. Mereka tahu tidak semua doa langsung dikabulkan, tapi mereka percaya Tuhan pasti mendengar. Dan selama Tuhan masih mendengar, mereka tidak akan berhenti berharap.
kabar yang mereka tunggu-tunggu akhirnya datang juga. Setelah bertahun-tahun menjalani usaha yang tiada habisnya, beribadah dan berdoa dengan segala keyakinan mereka, Indah akhirnya terlambat datang bulan. Awalnya ia mengira itu hanya penundaan biasa. Namun setelah beberapa minggu, perasaan cemas mulai tumbuh di dalam dirinya. Asep yang biasanya tenang, mulai memperhatikan perubahan yang tak biasa pada istrinya. Indah sering merasa mual, badannya lebih cepat lelah, dan ia mulai merasakan gerakan kecil di perutnya yang tak bisa dijelaskan. Beberapa kali, Asep melihat Indah memegang perutnya sambil menangis tanpa suara. Ia tahu ada yang tak beres, tapi ia tidak bisa menebaknya. Suatu pagi, Indah pergi ke rumah sakit tanpa memberitahu Asep. Setelah beberapa jam, ia pulang dengan ekspresi yang kosong, seperti seseorang yang sedang berjuang keras menahan sesuatu. Wajahnya pucat dan matanya tidak memancarkan kebahagiaan yang biasanya terlihat. Ia hanya diam, duduk di ruang tamu dan memandangi lantai dengan tatapan yang jauh. Asep yang merasa ada yang aneh langsung mendekat dan bertanya, "Indah, bagaimana hasilnya?" Indah terdiam. Lalu dengan suara pelan, hampir berbisik, ia menjawab, "Aku hamil, Asep." Tapi ada yang tidak bisa ia ungkapkan. Ada ketakutan yang bersembunyi di dalam suaranya. Kehamilan itu adalah hal yang sangat dinantikan, tapi saat itu justru terasa seperti sebuah misteri. Asep yang mendengar kabar itu merasa bahagia, tapi rasa aneh mulai merayapi dirinya. Jika benar Indah hamil, kenapa perutnya tak tampak membesar seperti yang biasa terjadi? Kenapa perubahan fisiknya sangat sedikit? Indah terlihat seperti orang yang tidak merasa ada kehidupan yang berkembang di dalam dirinya. Hari-hari berlalu dan perut Indah tidak bertambah besar. Ia tidak terlihat seperti orang hamil, bahkan teman-temannya yang datang berkunjung pun tidak merasa ada yang berubah. Tapi ada satu hal yang semakin mengganggu pikiran Asep. Terkadang Indah menyendiri di kamar, berbicara dengan dirinya sendiri seolah ada sesuatu yang disembunyikan. Suatu malam, Asep merasa tidak bisa tidur. Ia mendengar suara langkah kaki yang berat dan menahan napas di luar kamar mereka. Ketika ia membuka pintu, ia melihat Indah berdiri di ambang pintu kamar, menatap ke arah tempat tidur dengan mata yang kosong. Asep menghampiri dan bertanya dengan suara lembut, "Indah, kenapa kamu tidak tidur? Ada apa?" Indah tidak menjawab. Hanya ada gelisah di matanya. Di saat Asep menggenggam tangannya, ia merasa tangan Indah dingin, seperti ada yang salah dengan istrinya. Mereka berdua tidak berbicara lagi, namun Asep merasakan sesuatu yang ganjil, seolah ada rahasia yang terlalu besar untuk diungkapkan. Hari demi hari berlalu, dan akhirnya Indah terlihat semakin sering menutup diri. Ia tidak berbicara banyak tentang kehamilannya, bahkan tidak berusaha merencanakan apapun. Tidak ada persiapan untuk bayi, tidak ada pertanyaan tentang apa yang harus mereka lakukan selanjutnya, hanya diam seakan waktu berhenti. Suatu hari, tanpa peringatan, Asep menemukan sebuah foto yang jatuh dari laci Indah. Di foto itu terlihat seorang pria yang tidak dikenalnya. Asep terkejut. Pria itu ada di foto yang sudah lama, dan yang lebih mengejutkan, pria itu pernah bekerja di tempat Asep.
Kenapa ada foto pria itu di laci Indah? Dan apa hubungannya dengan kehamilan yang aneh ini? Malam itu Asep duduk terjaga, memikirkan pertanyaan yang tak terjawab. Di balik kebahagiaan yang seharusnya ia rasakan karena akhirnya punya keturunan, ada kegelapan yang menyelimuti hatinya. Kehamilan Indah tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Ada sesuatu yang sangat salah, dan Asep merasa berada di ujung sebuah rahasia yang lebih besar daripada yang bisa ia bayangkan. Hari itu, rumah Asep dan Indah dipenuhi dengan suara tawa, percakapan riuh, dan aroma makanan lezat yang menggoda selera. Keluarga besar akhirnya berkumpul untuk merayakan kabar yang sangat ditunggu-tunggu. Indah hamil. Setelah bertahun-tahun menunggu, perjuangan panjang yang penuh harapan, kini mereka bisa merasakan kebahagiaan yang datang setelah banyaknya air mata dan doa. Asep melihat Indah di tengah keramaian keluarga mereka, tersenyum lebar mengenakan gaun hamil yang sederhana tapi menawan. Wajah Indah terlihat berseri-seri, lebih cerah dari sebelumnya. Meskipun ada sesuatu yang tak terungkapkan di hatinya, dia memilih untuk menikmati momen tersebut, setidaknya di depan keluarga besar. Indah tahu betapa pentingnya kebahagiaan ini bagi orang-orang di sekitar mereka, terutama ibu dan ayahnya. Keluarga besar datang dari berbagai kota. Ada saudara-saudara yang sudah lama tak berjumpa. Ada pula orang tua dan tetangga yang selama ini menyaksikan perjalanan hidup mereka. Semua datang untuk merayakan kebahagiaan mereka. Asep merasa lega melihat ekspresi gembira mereka, meskipun dalam hatinya masih bergulat dengan tanda tanya yang belum terjawab. Di meja makan, banyak obrolan hangat tentang anak. Ada yang bercerita tentang pengalamannya menjadi orang tua. Ada yang memuji Indah, yang terlihat cantik meski sedang hamil. Semua perhatian tertuju padanya. Dan Asep hanya bisa tersenyum, meski senyumnya tak sepenuhnya tulus. Ia merasa berada di antara dua dunia, dunia kebahagiaan dan dunia yang dipenuhi kegelisahan. Indah duduk di tengah meja, berbicara dengan ibu dan neneknya yang sangat bersemangat. Mereka membicarakan nama-nama bayi yang mungkin cocok, tentang perawatan hamil dan rencana masa depan. Keluarga besar memujinya, dan Indah merasa sedikit lega dengan perhatian yang diberikan. Meski di balik senyuman itu, ia menyembunyikan kecemasan yang semakin tumbuh. Asep terus memandang Indah. Ada keraguan yang perlahan menggerogoti pikirannya. Ia tahu istrinya sangat berusaha untuk menikmati momen ini. Namun ia juga bisa melihat dari sorot mata Indah bahwa ada sesuatu yang tak beres, sesuatu yang belum terungkapkan. Kehamilan ini datang dengan kebahagiaan, tapi juga dengan bayang-bayang yang tak bisa dihindari. Di tengah kebahagiaan yang meriah, Asep merasa terjebak dalam sebuah drama besar. Mereka sedang merayakan hidup yang baru, namun di sisi lain ada misteri yang mengganggu. Foto pria yang ia temukan beberapa hari lalu tetap menghantui pikirannya. Ia masih belum tahu siapa pria itu dan apa hubungannya dengan kehamilan Indah yang tak kunjung tampak perubahan fisiknya. Ada rasa takut yang semakin kuat di dalam dirinya, meski ia berusaha untuk tidak menampakkannya. Namun hari itu, Asep tahu ia harus menjadi bagian dari kebahagiaan ini, setidaknya untuk keluarganya. Ia menahan pertanyaan yang mengganjal dan mencoba ikut dalam setiap percakapan, menyapa saudara-saudaranya,
dan menikmati hidangan yang terhidang dengan ceria. Ketika mereka mengangkat gelas untuk bersulang, Asep ikut tersenyum, meski senyum itu hanya sekadar topeng. Sementara itu, Indah merasa terjepit di antara harapan dan kenyataan. Ia tahu dalam beberapa hari ke depan, Asep akan mulai mencari jawaban atas semua kebingungannya. Momen bahagia ini hanyalah ilusi, sebuah kebahagiaan yang terpaksa dipelihara, meskipun ia tahu rahasia besar yang ia simpan semakin sulit untuk ditutupi. Ketegangan yang terpendam begitu dalam. Hari itu, Asep dan Indah merayakan bersama keluarga besar, tetapi di dalam hati mereka masing-masing ada ketidakpastian yang semakin merasuk. Mereka merayakan kehamilan yang belum sepenuhnya dipahami, merayakan kebahagiaan yang seolah tak utuh. Kehamilan Indah akhirnya menjadi kenyataan, namun kebahagiaan itu segera diselimuti oleh sebuah rahasia gelap yang hanya diketahui oleh Asep dan Indah. Setelah bertahun-tahun berjuang untuk memiliki anak, mereka berdua akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah drastis, sebuah keputusan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Namun, rahasia ini begitu besar dan menakutkan, sehingga mereka memilih untuk menyimpannya rapat-rapat dari semua orang, termasuk keluarga dan teman-teman terdekat mereka. Pada suatu malam, setelah sekian lama berjuang dalam keputusasaan, Asep dan Indah duduk bersama di ruang tamu, saling menatap dengan tatapan yang penuh kebingungan dan kegelisahan. Indah terlihat lebih lelah dari biasanya, dan Asep merasakan kegelisahan yang sama dalam dirinya. Mereka sudah mencoba segala cara untuk bisa memiliki anak, tapi semua usahanya sia-sia. Bahkan dokter sudah mengatakan bahwa kemungkinan besar Asep tidak akan bisa memiliki anak karena masalah kesehatan yang serius. Namun harapan itu masih ada, meskipun sangat tipis. Asep dan Indah merasa terpojok oleh waktu. Apa yang harus mereka lakukan untuk memenuhi harapan keluarga besar yang terus mendesak mereka untuk memiliki keturunan? Malam itu, Indah memecah keheningan, mengungkapkan ide yang telah terpendam lama. Asep, aku tahu ini mungkin terdengar gila, tapi kita harus mencoba cara lain. Kita butuh anak ini, Asep. Kita harus melakukan apapun untuk mendapatkan keturunan, katanya dengan suara penuh keputusasaan. Asep menatap Indah, merasakan ketegangan yang mengalir di udara. Apa yang kamu maksud, Indah? Tanya Asep. Matanya terfokus pada istrinya yang kini terlihat ragu, namun mantap. Indah menundukkan kepala, berusaha mencari kata-kata yang tepat. Aku sudah berpikir tentang ini lama, Asep. Apa yang kalau kita meminta bantuan dari supir kita? Aku tahu dia sehat dan dia tidak punya masalah untuk memiliki anak. Kita bisa meminta dia untuk menghamiliku. Asep terkejut mendengar kata-kata itu. Keheningan panjang melanda mereka berdua. Suara detak jantungnya terdengar begitu jelas di telinga Asep. Kita akan meminta supir kita untuk melakukan hal seperti itu, tanya Asep dengan suara terkejut. Indah mengangguk pelan, tatapannya penuh rasa cemas. Aku tahu ini sangat salah, Asep, tapi kita sudah tidak punya banyak waktu. Ibu dan keluarga besar terus menekan kita, dan aku tahu kita tidak bisa terus berbohong. Kita harus punya anak, Asep. Itu satu-satunya cara kita bisa bertahan.
Asep merasa hatinya dihimpit berat. Tidak pernah terbayang dalam pikirannya untuk mengambil langkah sebesar ini. Tapi di sisi lain, ia juga tahu betapa besar harapan Indah dan keluarga mereka untuk memiliki keturunan. Rasa sayang pada Indah yang begitu mendalam membuat Asep merasa terjepit. Ia tahu keputusan ini salah, namun keputusannya untuk membantu Indah mewujudkan keinginannya terasa lebih kuat. Mereka berdua akhirnya sepakat, meskipun dengan rasa bersalah yang mendalam. Asep dan Indah memutuskan untuk menghubungi supir mereka, memberitahu bahwa mereka membutuhkan bantuannya untuk sesuatu yang sangat pribadi dan sensitif. Supir tersebut, seorang pria yang sudah lama bekerja untuk mereka, tampaknya tidak memiliki keberatan permintaan itu tanpa banyak bertanya. Setelah itu, Indah mengandung. Kehamilan yang begitu dinanti akhirnya terjadi, tetapi kehadiran janin di dalam tubuhnya tidak membawa kebahagiaan yang tulus. Sebaliknya, ada rasa cemas dan ketakutan yang menggelayuti mereka berdua. Kehamilan ini adalah buah dari keputusan yang mereka buat bersama. Namun keduanya tahu bahwa rahasia ini harus tetap tersembunyi. Tidak ada yang bisa tahu, apalagi keluarga besar yang terus menantikan kebahagiaan mereka. Hari-hari berlalu, dan meskipun mereka merayakan kehamilan itu dengan penuh kegembiraan di depan orang-orang terdekat, di dalam hati mereka berdua ada jurang yang begitu dalam. Setiap senyum yang mereka tunjukkan adalah senyum yang penuh dengan kepura-puraan, menyembunyikan rasa bersalah yang tak kunjung hilang. Mereka berdua tahu bahwa mereka telah melangkah jauh dari jalan yang benar. Namun entah bagaimana, mereka merasa tak punya pilihan lain. Indah menjaga jarak dengan Asep, merasa terperangkap dalam kebohongan yang semakin menggerogoti hatinya. Sementara Asep, meskipun merasa sakit, memilih untuk tetap diam. Ia tidak tahu lagi bagaimana melanjutkan hidup ini. Kehamilan ini adalah hasil dari keputusan mereka yang keliru. Namun itu adalah satu-satunya cara yang mereka yakini bisa memberikan jawaban atas harapan yang tak terwujud. Namun mereka tahu kebahagiaan itu tidak akan pernah sempurna. Rahasia ini yang mereka simpan rapat-rapat pasti akan terungkap suatu saat nanti. Dan saat itu tiba, mereka harus siap menghadapi konsekuensi dari pilihan yang mereka buat. Waktu terus berjalan dan kehamilan Indah semakin tampak jelas. Namun, di balik kebahagiaan yang mereka tampilkan di luar, Asep dan Indah semakin tenggelam dalam perasaan bersalah yang mendalam. Setiap hari mereka menjalani kehidupan dengan topeng kebahagiaan, seolah-olah semuanya berjalan dengan baik. Namun, ada bayang-bayang yang selalu mengintai mereka. Setiap tawa, setiap senyum, setiap kata yang keluar dari mulut mereka hanya membungkus kebohongan besar yang sulit untuk disembunyikan lebih lama. Keluarga besar mereka tetap merayakan kehamilan Indah, memberikan dukungan dan ucapan selamat, tanpa menyadari rahasia kelam yang tersimpan di balik itu semua. Asep dan Indah merayakan setiap momen kebahagiaan itu, meskipun di dalam hati mereka perasaan takut dan bersalah terus menggerogoti. Setiap senyum yang mereka tampilkan di depan orang-orang terdekat terasa begitu berat, seperti ada beban tak terlihat yang semakin menekan. Suatu hari, ketika kehamilan Indah semakin memasuki trimester kedua, perasaan itu tak bisa ditahan lagi. Asep memutuskan untuk berbicara pada Indah,
untuk mencoba mencari tahu bagaimana mereka bisa menerima kenyataan ini, apapun konsekuensinya. Mereka berdua tahu bahwa mereka tak bisa lagi menghindar dari kenyataan yang mereka buat bersama. Aku merasa kita semakin jauh. Indah, kata Asep dengan suara pelan, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Kita sudah terlalu lama menutup mata pada apa yang telah terjadi. Tapi sekarang, aku rasa kita harus menghadapi semuanya, apapun itu. Indah menatap Asep dengan tatapan kosong, matanya tampak lelah dan penuh penyesalan. Ia mengangguk perlahan, menundukkan kepala. Aku tahu, Asep, aku tahu. Tapi kita sudah terlalu jauh, bukan? Kita sudah melakukan hal yang tidak bisa diperbaiki. Semua ini, semuanya salah. Tapi aku juga tahu bahwa kita tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Keheningan pun mengisi ruangan. Asep merasakan beban di hatinya, lebih berat daripada yang ia bayangkan. Ia melihat Indah, istrinya, dengan perasaan campur aduk. Mereka berdua terjebak dalam kebohongan yang begitu besar, yang meskipun mereka coba untuk simpan rapat-rapat, pada akhirnya akan terungkap juga. Namun mereka sadar, bahkan jika rahasia ini terbongkar, tidak ada yang bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Anaknya, meskipun bukan darah daging mereka, tetaplah anak yang akan mereka rawat dan cintai. Dan mereka harus menerima kenyataan itu. Aku ingin kita tetap bersama, Indah, kata Asep akhirnya, dengan suara yang tegas meskipun hati terasa hancur. Cerita pun selesai. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam Bunda bercerita. Semoga pengalaman hidup pengirim cerita bisa bermanfaat bagi kita semua. Buat saudaraku dan sedulurku yang ingin membagikan kisah hidupnya, bisa dikirim ke nomor WhatsApp Putra Bunda Rian Agus Widodo dengan nomor 0858 704 33336. Akhir kata, Bunda pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om, Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu.